Perkenalkan, nama saya Aibda Nanang Aprianto. Saya anggota Polri di Satlantas Polres Madiun. Kebetulan saya di unit Satpas atau yang orang nyebutnya penerbitan SIM. Jadi kegiatan setiap hari saya biasa habis subuh berangkat ke kandang, ngasih pakan, bersih-bersih. Setelah itu langsung pulang mandi, berangkat lagi ke jalan untuk nyebrangkan anak sekolah. Nah, setelah itu kita ke kantor. Dan di kantor apel dulu, lanjut pelayanan di Satpas tersebut, di SIM, sampai jam 2 mungkin, nanti jam 3 apel sore. Setelah itu pulang, kembali lagi buat hiburan, kembali ke kandang, kasih pakan, bersih-bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Wilesia dengan kita di Sering-Sharing. Sharing-Sharing episode kedua ini kita sedang bersama seorang polisi aktif di Kabupaten Madiun, pangkat Aibda. Kalau biasanya kalau Pak Polisi itu kan dipanggil plus namanya, plus pangkatnya gitu. Jadi kita bersama Pak Aibda Nanang. Siap. Terima kasih kunjungannya. Ya, kita di sini sebenarnya ingin mengajak kawan-kawan datang kemari karena kita ingin membuktikan nih. Kemarin kan ada pertanyaan di netizen, Pak. Ya. Jadi bagaimana mengatur waktu sih untuk orang-orang yang punya pekerjaan begitu? Kalau boleh tahu sebelum ke situ, sebelum kita bercerita pertama kali kita bertemu gitu ya. Berapa ekor, Pak, yang dimiliki, Pak? Ya nggak langsung banyak. Sekarang ini semua kalau kepala 46 ekor. 46 ekor, Ya. Seorang polisi aktif. Oke, sebelum kita ke sana saya ingin memperkenalkan produk dulu yang baru kita. Ini kita punya produk namanya Duvamax. Sebetulnya ini produk pabrikasi yang kita konsepkan, kita jual, kita ecer. Untuk apa sih? Jadi untuk peternak-peternak pemula, peternak kecil, biar bisa membeli dengan harga terjangkau. Ini untuk 10 mili, kita rekomendasikan untuk 2-3 ekor diberikan 2-3 tetes, 2-3 kali dalam prosesnya. Jadi kalau teman-teman di sana punya ternak, baru beli ternak dari pasar gitu, bisa beli ini untuk 3 ekor dan ini insya Allah bisa digunakan sampai pengulangan 2-3 kali, dan saya kira pengalaman kami di farm ini sangat efektif. Oke, kita langsung saja bercerita dengan Aibda Nanang. Kita bertemu pertama kali dengan beliau ini saat saya tahun berapa, Pak Nanang ya? Lupa kayaknya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Urusan SIM ya. Waktu saya ngurus SIM. Jadi kebetulan waktu itu SIM-nya saya sudah habis, terus harus mengurus kembali dan ketemu beliaunya. Dan beliau ini cukup care di pelayanannya, malah saya yang banyak ditanya gitu. Jadi ditanya pekerjaannya apa dan sebagainya, sampai sempat saya buat SIM ini yang terakhir ini keterangannya pekerjaannya peternak. Pak Nanang ini, tapi kayaknya nggak ada jadi pekerja, adanya petani. Betul. Adanya petani. Akhirnya kita terpaksa ganti petani, tapi petani ternak saya kira sama saja. Akhirnya beliau bertanya-tanya, terus ya alhamdulillah sih dari Wilesia, dari saya bisa menginspirasi Mas Nanang ya. Iya. Untuk beternak. Mulai beternak tahun berapa, Pak? Baru 2023. 2023, berarti baru berjalan 1 tahun, belum ada ya? Tahap belajar masih ada. Siap, luar biasa. Jadi tahap belajar sudah hampir 50 ekor. Jadi terus kalau kita boleh bilang nih Pak ya, jadi perjalanannya ke sini ini bisa diceritakan pada teman-teman Sobat Wilesia ini. Dari awal jenengan beternak itu dengan modal berapa, jumlah ekor berapa, dan bagaimana teknisnya? Ya, kebetulan sebelum ke domba ini, saya orangnya emang suka pelihara hewan. Terus dulu pelihara burung, ikan, suka.
terus ketemu jenengan. Oh. Ketemu jenengan pas ngurus SIM itu Iya. kan saya tanya-tanya usahanya apa, ternak domba itu. Akhirnya saya terus bertanya bagaimana kalau saya kerja tapi tetap bisa pelihara domba. Siap, oke. Nah, ketemunya di situ. Akhirnya saya mulai beli 2 ekor. Kok masih enteng ya kalau caranya gini, nambah lagi. Jadi kalau ada sisa uang, saya belikan. Jadi nggak langsung banyak gitu, nggak. Satu gitu. Siap. Denger nih, di 47 ekor ya kalau tepatnya ya. 46 ekor Iya. ini denger sekarang teknik memberi pakannya sudah pakai teknologi. Maksud saya sudah pakai, bukan lagi ngarit dipakai nih Iya. gitu kan. Sekarang pakai silase Mas ya? Iya. Oh. Nah, Prosesnya gimana tuh Mas? Dari awal belajar silase sampai sekarang, saya juga dapat bocoran kemarin di belakang, cukup waktu 1 jam dengan melihara 46 ekor ya? Iya. Ngasih makan dan sebagainya, itu bagaimana? ya, saya terima kasih ke jenengan juga karena belajarnya ke ini masnya ini. Jadi kita ngaritnya itu tidak tiap hari. Sebulan sekali ngarit, Ya. chopper, habis itu masuk kantong. Jadi kita itu tiap hari tinggal ngasih yang ada di tong itu. Siap, Cukup siap. sebulan sekali kita ngaritnya. Oh. Jadi cukup enteng. 1 jam nggak sampai malah ngasih makan ini. Langsung bisa buat kerja. Nanti ketemu lagi dombanya Sore sore, ya? lagi gitu. Berarti mekanisme kalau kemarin ada yang netizen yang tanya bagaimana manajemen waktunya, berarti sebelum bekerja ke kandang dulu. Ya, habis subuh itu Iya. ke kandang, Mm-mm. bersih-bersih, kasih pakan, Ya. udah selesai. Tinggal Berapa jam Pak dari mulai bersih-bersih sampai selesai? kita jam 5 sudah mulai di kandang. Sampai setengah 7 mungkin? Nggak sampai. Paling lama jam 6 karena nggak sampai jam 6 karena kita jam 6.15 harus sudah di jalan. Oh. Pengaturan ya Oh iya. Soal di lantas ya? di lantas nyebrangkan anak sekolah itu. Ya, Berarti tidak sampai 1 jam? nggak sampai. Jam 5 sampai kurang lebih malah tidak ada ya? Nggak ada, setengah jam. Kalau pagi kan lebih cepat saya. Oh, karena memang dituntut pekerjaan di luar aja ya. Jadi Jangan sampai ganggu kerjaan lah. siap, betul apa abdi negara sih ya. Jadi seorang polisi tetap harus kewajiban kepolisian tetap harus dijalankan. Iya. Lalu setelah pulang dari kantor mulai ke kandang lagi jam berapa Mas? Iya, kita sore itu kan apelnya jam 3. Pulang sampai rumah mungkin setengah 4. Ganti baju, langsung ke kandang ini, bersih-bersih. Nanti sampai jam 5 baru selesai. Jam setengah 4 sampai jam juga cukup cepat ya, Cepat, 1,5 iya. jam ya. Itu pun banyak ngopinya depan kandang ini. Biasa sebenarnya saya kira Karena ini kan hiburan untuk menikmati. Betul. Kalau saya kira nih teman-teman sobat Wilisia, jadi beliau buat kandang tuh untuk refresh otak sebenarnya. Iya. Saya kira kalau penatnya pekerjaan di duduk sini. ngopi di kandang ini mungkin salah satu solusi ya. Iya, Jadi memang kadang itu bukan kadang, sebagian besar punya alasan beternak itu juga untuk mau refresh otak. Iya, betul. Selain juga nabung ya. Iya. Boleh tanya, tadi kan kita cerita masalah silase. Iya. Terus proses pembuatannya, boleh di-share ke teman sobat Wilisia semua. Untuk membuat pakan di sini, itu kan tadi cerita 2 minggu atau 1 bulan 1 sekali bulan, ya? karena ternaknya masih dikit. 1 bulan sekali ya. Kalau 1 bulan sekali itu butuh pekerja berapa sih Mas? Malah kadang saya nggak butuh pekerja. Oh ya? Iya, kan minggu libur. Jadi pas libur itu saya ngarit. Kebetulan dibantu bapak Iya. ngarit. Nah, habis itu dilayukan 2 hari lagi chopper. Choppernya masuk sore kantong, ya? Sore. Selesai. Udah. Berarti memang benar-benar tanpa pekerja. Iya. Jadi luar biasa sih 50 ekor tanpa pekerja ditandangi dewe, terus duitnya mau dibawa kemana? Sambil olahraga. Gitu. Oke, jadi lahannya juga cukup luas berarti Mas? Enggak. Enggak ya? Ada Kalau sebulan sekali paling hitungan kaya paling cuma 1 kotak berarti ya? Kurang lebih. enggak sampai, Nggak sampai? Mas.
800 berapa gitu, 800 meter persegi. Berarti 800 meter persegi. Ya. Itu sebulan sekali bisa dapat 2 ton kurang lebih. 1,5-an ya, 1 ton lebih dikit. Nggak pernah nimbang karena buat sendiri ya. Yang penting ternak kenyang gitu aja. Siap. Jadi ini ada clue-nya bagi sobat. Nih lihat, 1 bulan luas lahan pakan bank pakannya itu 800 meter persegi untuk plus minus 50 ekor lah ya. 50 ekor masih cukup lah ya. Lah selain itu, selain silase ada tambahan lagi nggak? Artinya biar sobat tahu nih, karena kadang yang dulu-dulu pernah kan dipakan getebok, kenyang gitu kan. Lah jangan sampai nanti sobat Wilisia terbodohi nih dengan apakah hanya cuma rumput saja cukup lah. Kira-kira yang di sini apa? Kita bedah semua ya. Di lingkungan sini kebetulan kalau musim kemarau Mas, itu kan air agak sulit. Nah, orang-orang itu nanam kedelai. Waktu panen itu limbahnya itu kita ambili semua. Nah, titennya kita ganti, ya. Kita ganti untuk uang lelahnya beliau-beliau itu yang petani. Kalau boleh tahu, dalam 1 bulan itu kira-kira dalam pemberian titen berapa, Mas? Kira-kira berapa sak lah? Kalau saya yakin lah pasti nggak akan ditimbang nih. Iya. Nah, kira-kira berapa sak kira-kira? Waduh, berapa ya? Nggak pernah ngitung. Yang penting saya kasih makan, habis sudah ganti. Oh gitu? Nggak pernah. Berarti kebanyakan hitungan kalau saya. Berarti artinya rumput sama titen banyakan mana? Nah, sini kan ternaknya ada 2, ada domba, ada kambing Jawa. Nah, titennya itu untuk ini. Kambing yang Jawa? utama yang kambing Jawa. Tapi kalau yang ini kalau domba, jarang. Pas kebetulan silase lagi nipis aja kayak kasih titen gitu. Berarti artinya memang benar-benar bisa dibilang ini full silase juga, hampir boleh dibilang lah ya. Khususnya domba ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk yang ini tetap Jawa, pakai titen ya. Oke. Jadi itu sobat Wilisia. Nah, terus untuk kedua kali ini pakai konsentrat, Mas. Iya, pakai konsentrat. Jadi jangan, tadi saya bilang nggak mau untuk jangan dibohong itu ya nih. Ya, betul. Jadi konsentratnya dalam 1 bulan butuh berapa ribu lah minimal? 2 karung. 2 karung? Iya. 2 karung 1 kental berarti ya? Iya, betul. Berarti 1 kental untuk 500 ekor. Kalau 46 ekor. Bisa 50 ekor lah. Iya. Jadi masih untung, harusnya masih bagus banget harusnya sih kalau hitungan saya. Mudah-mudahan. Belum pernah panen? Belum pernah jual. Belum pernah panen, sudah berani investasi sampai hampir 50 ekor. Luar biasa. Oke, apalagi ya yang ingin kita bahas ya? Jadi dari aktivitas sudah, terus dari jumlah ekoran sudah, dari trik apa tadi bilang, dari pemasarannya pun sudah. Terus sebenarnya yang pengen saya kulik daripada beternak ini kayaknya menarik lebih pada korpnya nih. Jadi ini apa namanya, seorang polisi aktif ini kegiatannya apa saja sih Mas di sana sehingga masih, kalau dibilang masih butuh duit nih kayak juga nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau dibilang masih ada waktu untuk beternak lah kurang lebih. Jadi apakah di kepolisian itu nggak capek Pak dengan hari ini kita tahu pagi lantas itu harus di jalan, lalu di bagian SIM ya? Iya. Nah di jalan, habis itu ke SIM juga sampai jam 1, jam 2, terus sampai pasti kalau di SIM juga aktivitasnya juga terus, tidak seperti halnya mungkin bidang-bidang yang lain banyak ngopi. Kalau SIM kan harus interaksi melayani terus begitu. Nah, bagaimana mengatur waktunya dan biar bisa biar bisa tetap terjaga keselamatan. Saya lihat juga di kandang juga ternaknya keren-keren lah. Artinya kalau dibilang dibilang pemula juga insya Allah udah bukan kelasnya pemula lah sebenarnya, sudah pengalaman pripun. Ya kalau capek justru ini obat capek saya. Jadi saya kegiatannya itu ya mulai pagi ini masalah pekerjaan. Saya harus sudah berdiri di jalan jam 6.15 sudah di jalan nyebrangkan anak sekolah. Nah setelah itu kembali ke kantor, apel pagi lanjut
pelayanan SIM. Iya. Pelayanan SIM sampai Pelayanan jam saya kalau boleh awalnya sudah setengah 8-an ya? jam 8 kita buka. Iya, tapi lanjut. kan apel dulu. Setelah itu sampai jam 1, jam 2. Istirahat bentar, nunggu apel, terus pulang. Di situ kembali kandang. Jadi istirahatnya ya tadi jam 2 sampai jam 3 tadi ya? Nunggu apel itu, iya betul. Terus juga paling nyelesain berkas-berkas untuk buat laporannya. Iya. Padat juga sebetulnya waktunya ya? Itu pun malam kita masih sering masuk juga. Oh iya. Kalau siaga tiap 4 hari sekali atau ada kegiatan kita tetap masuk. Oh iya sih, polisi tapi biasanya kayak gitu ya. Kembali lagi capek enggaknya kita yang ngatur. Siap. Tadi Pak Nanang mengatakan capeknya obatnya ini. Obatnya ini malahan. Obatnya ini. Jadi ternak ini adalah obat capeknya Pak Nanang ya. Iya. 50 capek, obat apalagi 100 kita emang lebih capek kayaknya. Tapi enggak sih sebenarnya, kalau dinikmati enggak sih ya. Pikiran saya gini, nanti kalau sudah banyak, mudah-mudahan lah kalau bisa banyak, bisa bermanfaat bagi lingkungan. Entah saya bisa gunakan tenaga mereka, ya. Gitu tenaga aja. Mereka ya. Iya, minimal tenaganya kita bisa ngasih upah tetangga, kebahagiaan tersendiri. Siap. Tujuan saya hanya iya. itu. Ini Mas. Kalau kita teman-teman di kepolisian ini kan juga banyak temennya pasti. Betul. Kira-kira sudah ada nggak sih yang terinspirasi atau dari jenengan sudah punya ternak ini? Udah ada yang tanya-tanya, tapi ya seperti saya awal ya, baru beli 5. Belum berani melangkah ya. Siap. Jadi memang masih proses semua sih ya. Ada yang baru nanam rumputnya. Kalau pas waktu saya panen itu kan bibitnya dibawa teman ditanam. Gitu. Jadi dibagikan lagi ke mereka untuk menyebarkan kebaikan lah ya. Bisa, gitu. Siap. Oke. Pernah dapat teguran nggak? Mungkin dari ternak ini ngerepoti nih. Jadi terus ditegur sama atasan. Oke, Nanang goro-goro waduh saya akeh. Telat kerja gitu. Enggak, paling ya temen itu bercanda. Sama saya telat dikit mesti tanya, kambingmu mana ya Mas? Mesti gitu, biasa bercanda. Ya. Tapi hanya bercanda. Tapi kalau sampai teguran enggak lah. Kalau bisa ini jangan sampai ganggu pekerjaan utama. Betul ya. Ya, betul. Jadi memang sebenarnya saya kira perlulah polisi-polisi yang seperti ini yang mungkin nyun sewu ya. Netizen juga ada sedikit kalau bahasa kepolisian ini rada gak bagus ya. Iya. Beberapa orang aja sebenarnya. Mungkin dan saya kira Pak Nanang ini bisa menjadi bukti bahwa sobat kepolisian. Saya dulu pernah di komunitas pecinta polisi ya. Iya, betul. Jadi kita mengingatkan di jalanan, tapi rupanya memang ada seorang sosok polisi yang memang bukan hanya sekedar yang notabene teman-teman tahu ditilang, tak opo gitu. Lah, kalau Pak Nanang ini bisa membuktikan dengan bukti nyata, berharap bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Bukan hanya teman-teman polisi tapi juga masyarakat sekitar gitu ya. Iya. Jadi tadi di awal cerita tadi penambahannya sedikit demi sedikit. Betul. Cuma yang ingin mungkin saya dan netizen ketahui, teman-teman sobat Willy Siaga ketahui, untuk membangun kandang ini atau memulai betul-betul dari nol, itu selain tanah pastinya ya, betul. Membangun bangunannya itu butuh berapa rupiah, Pak? Nah, di sini itu Mas yang saya ceritakan tadi yang saya tanami rumput itu. Siap. Dulunya itu kan ada pohon-pohonnya. Nah, mau tak tanami rumput, tak tebangi. Terus tak belah, tak bikin kandang ini. Jadi ini material kandangnya nggak beli. Hampir tidak beli semua. Kita hanya bayari tukang. Seminggu lah. Bayari tukang, betul. Seminggu tidak 33 jutaan ya? Lah nggak sampai. 100 kali seminggu sejuta ada ya? Iya. Satu orang gitu. Nih sobat, jadi kandangnya minimalis. Sebetulnya kalau ngomong minimalis enggak sih, karena murah karena lahannya sendiri, kayunya sendiri. Kayu sendiri. Iya. Jadi
biaya belahnya paling sekitar 2 jutaan paling. 2 juta. Tapi itu kan nggak untuk kandang semua, yang Masih ada besar-besar yang masih lain, ya? ada yang sisa. Jadi kita lihat nanti kita jalan-jalan di kandang, banyak menggunakan bahan-bahan apa ini semacam pelipitan luar sepingan. Jadi bisa lo. Jadi sobat bisa pahami bahwa beternak itu tidak harus pakai modal besar ya. Jadi di modal kecil pun insya Allah sudah bisa. Yang penting ada kemauan. Berani memulai. Oke. Sebelum kita akhiri nih Pak, yang paling ingin sobat Wilisia tahu mungkin tadi sudah pekerjaan sudah, kandang sudah, bagaimana membagi waktu? Jangan-jangan nih anak sama istri kalah lebih menang kambingnya nih. Bisa diceritakan ini. Kebetulan saya ternak ini keluarga support lah. Jadi ya waktu keluarga ya di sini juga. Biasanya istri nyusul di sini, anak juga di sini. Jadi kalau orang desa itu nggak harus minggu tamasya kemana gitu. Ya hiburannya ya ini ya sayang, kembali lagi. Berarti selain untuk jenengan istirahat pun juga anak-anak juga menikmati ini ya. Ini. Jadi kalau membandingkan antara keluarga dan kambing tidak ada perbandingan rupanya sobat. Tapi yang malah yang menariknya adalah anak dan istri ikut menikmati dan ikut support pastinya ya. Oke. Jadi begitu tadi kita ngobrol dengan Aibda Nanang. Tadi sempat kalau Ibda itu perwira. Berarti beliau ini Aibda Nanang. Beliau polisi aktif di bidang SIM dan juga aktivitas yang begitu padat, masih bisa membagi waktu untuk keluarga dan untuk ternak. Jadi silahkan kesimpulkan sendiri sobat Wilisia dari seluruh video yang kita ini. Sebelum kita akhiri, ada giveaway dari kami Wilisia Multifarm. Dufamax untuk 10 orang akan kita kirim untuk subscriber kita. Jadi tolong bisa bantu subscribe dan nanti kita akan hubungi subscriber kita untuk kita berikan, kita kirim obat ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan ini untuk 10 mili untuk 2-3 ekor, bisa diulangi 2 kali untuk tuntasnya penyakit. Ini Dufamax untuk penyakit kulit. Jadi kalau teman-teman biasanya injek, dan injeknya biasanya susah ya di bawah kulit, karena ini di bawah kulit, jadi teman-teman tinggal diteteskan saja dan kualitasnya tidak jauh. Malah menurut kami ini sangat baik dan sangat cocok untuk hewan menyusui, karena ini direkomendasikan dari teman-teman kambing perah. Jadi teman-teman kambing perah kalau susunya biar tidak stres, dia menggunakan Dufamax ini. Jadi tidak terlalu sakit, sangat aman. Terus lagi kita ada produk mineral block dari Willblock. Ini untuk mencukupi kebutuhan mineral ternak sobat semua. Oke, seperti itu saja. Jangan lupa beri komentar tema apa lagi yang ke depan untuk di episode selanjutnya. Dan kalau ada sobat yang ingin mengarahkan kita ke peternak mana, bisa juga komentar atau DM kita. Bisa kita nanti akan pertimbangkan untuk mengunjunginya di farm sendiri atau farm teman-teman. Kita insya Allah sementara ini kita di Karis Denan Madiun. Nanti semoga saja kita bisa berkunjung di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Matur suwun Pak Nanang waktunya, dan juga sobat, semoga saja bisa bermanfaat bagi sobat Wilisia yang ada di seluruh Indonesia. Dan mungkin akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.